two, three. Okay. Hai guys, ketemu lagi denganku di YouTube channelku. Tiba-tiba aja berbeda ruang tempat dan waktu ya. Ini aku udah di Medan, di rumah my mom. Dan di sini ya, ini ada anjingku si Neki. Halo Neki. Anjingmu? Bukan anjingku sih, anjing mamaku. Dia mau beranak. Tuh dia perutnya udah besar. Dan di sana ada Manusia, guys. kalau dia penampakan orang-orang belum mandi. Dan ada calon sarjana di sini. Ini adalah teman-teman bunga mama. Ya karena liburan tuh penting juga ya kita itu. Ini aku lagi di luar dengan pencahayaan-pencahayaan ilahi yang menyinari kameraku, menyinari hidup kalian dan menyinari diriku. Oke guys, seperti aku bilang tadi, aku lagi liburan. Ini aku di rumah mamaku, dan liburan itu salah satu kebutuhan kita juga sebagai manusia. Sekali liburan lah kita dari keruwetan hidup ini yang ada bilang keponakan dicampur dengan anak-anakku ya, jadinya begitu loh. Jadi kalian fokus saya pada diriku ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang nggak punya dana mau liburan ya, kalian liburan yang sederhana. Kalian bisa pergi ke sawah-sawah, ke perladang-ladangan, kalian healing di situ ya guys ya. Di situ kita serap semua energi alam ini supaya semua kepenatan kita itu keluar. Dan kalian juga jangan mengisolasi diri kalian ya guys ya, itu nggak boleh. Kita itu adalah makhluk sosial, kita harus bersosialisasi dengan manusia yang lainnya. Oke guys, langsung aja. Di siang hari ini aku masih membahas tentang GERD anxiety itu. Mana tahu dari kalian ada yang sedang terperangkap dengan penyakit ini atau mengalami gejala-gejala yang aku alami, tapi kalian nggak ngerti dan nggak tahu itu kalian kenapa. Kalian merasa diri kalian seperti diguna-guna. Ya mana tahu kalian merasa diri kalian seperti diguna-guna ya. Oke guys, langsung aja. Di sini aku mau menceritakan gejala spesifik apa yang aku alami ketika aku didiagnosa GERD anxiety. Hal pertama yang aku alami itu aku sering sakit kepala ya. Jadi sakit kepalanya itu persisten. Sebelum keparahan dari si GERD tadi 1-2 tahun itu aku makin lebih sering lagi kayak sakit kepala ya, itu kayak migrain. Dan yang sering juga aku alamin itu sakit tenggorokan ya. Itu kayak tenggorokan tuh sakit, kayaknya susah nelen gitu, kayak ada biji kedondong gitu ya, dirasa gitu. Udah itu kayak aku suka bedem-dem, kayak banyak dahak ya. Jadi dulu aku pikir itu aku kayak kena flu ya, batuk kayak batuk-batuk kering itu ya, pokoknya kayak terganggu lah ya, kayak pita suara aku nanti juga serak-serak. Rupanya itu akibat si asam lambung tadi naik ke atas. Terus aku juga suka itu kayak insomnia ya, aku tuh susah tidur ya. Aku juga suka keliengan yang akibat kayak tadi ya, pola hidup, pola tidur, pola makan yang dari yang nggak bener itu, akhirnya si asam lambung itu semakin kayak nggak terkontrol. Jadinya aku tuh suka jadi kayak keliengan, lemas, pokoknya kayak kurang sehat ya bawaannya ya. Terus aku juga itu suka kayak nyeri-nyeri otot, nyeri-nyeri sendi, tulang-tulangku nggak enak kayak digigitin ya. Rupanya itu juga akibat dari si asam lambung tadi. Habis itu aku juga suka kayak jantungku berdebar ya, itu kayak berdebar-debar kencang gitu. Jadi nggak ada tagihan, nggak lagi asmara-asmaraannya, jantung berdebar-debar aja gitu. Jadi dulu aku sampai berpikir aku itu kayak jantung koroner, kayak lemah jantung, kayak jantung bawaan, karena aku kembali lagi aku itu paranoid ya. Terus aku juga itu kayak mengalami kayak dadaku terbakar ya, itu kayak nyeri dada, itu heartburn ya, itu kayak alirannya kayak air tuh, kayak naik dia kayak menjalar tuh, kayak rasa dada terbakar ya. Tuh gak enak kali, gak nyaman kali, apalagi waktu keparahan tuh itu benar-benar kayak dadaku terbakar. Mungkin juga diperparah karena yang aku kena COVID itu ya, karena kan COVID sendiri tuh dia nyerang pernapasan dan pencernaannya, jadi itu kayak semakin diperparah. Ibaratnya mungkin itu penyakit udah ada, kayak ada api disiram bensin sama si COVID itu. Jadi itu kayak heartburn-nya itu nggak berhentinya, tiap hari makin lama kayak panas, kayak aku ngerasa kayak terbakar lah di dalam dadaku ya. Aku juga itu sering kayak ngerasa itu kayak kayak cemas, nggak apa ya, kayak ada aja yang kayak mencekam ya, kayak aku cemas gitu. Apalagi aku tuh takutnya kayak penyakit ya, karena aku kan dulu kehilangan anakku
aku laki-laki itu akibat virus. Dari situ kayaknya aku tercipta kayak trauma, aku tuh kayaknya fobia kali sama virus-virus, penyakit-penyakit tertentu ya. Jadi kalau nanti aku suka cuci tangan berulang kali, kayak aku takut lah gitu. Diperparah juga karena pandemi itu kan, kita kan disuruh cuci tangan berulang kali. Gimana ya, kayak ketakutan sendiri gitu kalau virus corona ini ada di dalam diriku gitu ya. Jadi aku suka kayak cuci tangan berulang kali. Nanti kayak aku juga kalau tidur suka terjaga, aku udah kunci pintu, aku kayak patroli gitu, aku terbangun lihat lagi udah dikunci nggak gitu. Kayaknya aku selalu ngerasa cemas kayak pintu itu kayak ada yang nanti kayak yang ada yang lihat-lihat gitu ya. Jadi aku kunci gitu, pokoknya kayak paranoid di dalam pikiranku ya. Jadi itu juga semakin lama semakin intens ya. Terus juga sesak napas ya. Aku kalau aku ingat-ingat juga setahun belakangan sebelum aku kena COVID itu, aku juga ada kayak mau nyesek gitu ya. Aku mungkin stres karena kan kita juga beban rumah tangga itu banyak kayak kan. Aku nggak tahu itu rupanya akibat dari kecemasan yang nggak terkontrol tadi ya. Dan mungkin ya guys ya, selain yang aku ceritakan kemarin di video yang ini, kalian harus tonton video itu dulu supaya kalian nyambung klop sama penjelasanku ini. Jadi sebelum keparahan itu juga banyak hal yang aku lakukan yang mungkin memperparah dari asam lambung ini. Aku itu tahu ya, mungkin ini kalian alami juga sebagai wanita, aku itu takut gemuk ya. Jadi aku itu paling nggak suka lah, dari aku masih remaja aku paling nggak suka kok udah tubuhku tuh gendut gitu. Tapi aku dulunya malas untuk kayak olahraga, itu aku malas sekali ya. Jadi aku sering kayak mengkonsumsi itu teh diet ya. Walaupun belakangan sebelum aku sakit itu aku juga mulai fitness ya, tapi aku udah sering konsumsi kayak teh diet gitu. Itu rupanya kan apalagi teh itu kan mengandung kafein, dan kita kalau lambung yang sensitif itu kan itu sangat berpengaruh buat lambung kita. Jadi untuk apa aja yang aku konsumsi sewaktu aku terkena jatuh akibat si GERD anxiety ini, selain aku mengkonsumsi obat dokter dan juga mengikuti anjuran dari dokter, aku tuh mengkonsumsi kayak itu madu ya. Itu aku mengkonsumsi madu pula ya. Jadi ini aku sama sekali nggak di endorse, ini benar-benar apa yang aku konsumsi yang aku bagikan buat kalian ya. Dan itu aku mengkonsumsi madu kula itu lama ya, pas udah habis 4 botol itu benar-benar yang ngefek banget ya. Itu kayak perlahan-lahan kayaknya rasa begaku, rasa sakit kayak nyeri perut bawahku, pokoknya kayak pencernaanku yang gak enak itu mulai kayak normal ya. GERD itu sendiri sama anxiety itu saling berkaitan gitu, kita harus menetralkan asam lambung kita juga ya, karena dia tadi kalau dia nggak netral itu sensasi-sensasinya yang buat kekhawatiran kayak cemas kita itu semakin meningkat ya di dalam diri kita ya. Jadi si madu kola ini dia sifatnya itu kayak menetralkan asam lambung, itu juga bagus untuk anti inflamasi, anti peradangan, untuk bakteri, virus, dan juga dia bisa menyeimbangkan kadar gula darah kita. Jadi aku lama kali mengkonsumsi madu kola ini dan ini sangat bagus ya. Sekarang aku nggak mengkonsumsi madu kola lagi, tapi aku mengkonsumsi madu dari HDI ya. Aku coba-coba, katanya ini bagus ya. Aku baru coba dua minggu ini aku ada temen yang jual juga, jadi aku konsumsi dan rasanya juga cukup enak ya. Aku kayaknya juga bagus juga untuk pencernaan ya. Itu aku konsumsi kayak vitamin ya, itu aku vitamin dari Sequel ya, itu alfalfa ya. Ini juga bagus banget yang ngefek banget buat aku karena fungsinya juga sama, dia menetralkan asam lambung, baik untuk pencernaan, untuk antivirus, bakteri, karena kita itu virus dan bakteri juga kalau ada di pencernaan itu mempengaruhi asam lambung ini ya. Dia jadi terus memproduksi asam lambung yang berlebihan ya. Karena kan fungsi dari asam lambung ini itu dia membunuh bakteri, virus di dalam tubuh kita, selain juga untuk untuk mengelola makanan yang ada pencernaan kita ya. Aku juga mengkonsumsi kalmajing ya, itu kalmajing dari Sequel juga, itu karena aku suka nyeri-nyeri otot, nyeri-nyeri sendi. Karena fungsi dari kalmajing ini itu juga dia untuk transmisi saraf, kayak saraf kita tegang itu kayak lebih rileks, kita bisa kalau misalnya kalian insomnia juga dia bisa untuk memperbaiki insomnia, depresi. Jadi aku mengkonsumsi ini juga bagus ya, itu aku bisa kayak ringan badanku, mau tidur juga enak, dan nyeri-nyeri ototku juga itu kayak hilang ya. Aku juga itu ada mengkonsumsi kayak akar bajaka ya, itu aku konsumsi, aku rebus ya, aku beli itu akar bajaka dan itu lumayan juga ya, itu kayak buat aku tubuhku ringan juga ya, aku konsumsi. Aku juga mengkonsumsi jamu ya, empon-empon, dan ini juga sangat bagus ya waktu pandemi itu juga untuk sistem imun tubuh kita ya. Itu aku buat dari jahe, kunyit, serai, dan juga daun pandan. Kalian juga bisa buat ya, itu gampang banget, dan aku kasih gula merah sedikit. Kalau
kalian ada madu tadi bisa ya itu dicampurkan madu murni atau mungkin madu-madu yang ada diperjualbelikan di apotek, yang penting madu asli ya. Fungsi dari si jahe itu sendiri deh sama yang anti-inflamasi, baik untuk untuk pencernaan, dan juga kayak kunyit juga dia bagus ya untuk pencernaan, ada kurkuminnya itu juga anti-inflamasi, anti kayak kanker, baik juga untuk pencernaan. Lagi kalau aku salah makan, aku juga kadang mau makannya bandel gitu, makan yang aku istilahnya sensitif, aku konsumsi ini itu aku langsung maaf katanya itu kayak kentut-kentut ya, itu enak kali lah untuk meringankan begah kita gitu. Dan juga aku ya guys, kalau itu mulai aku kayak kadang terasa ya gasnya banyak gitu, kayaknya nggak enak kali perut itu, aku minum air hangat ya itu karena air hangat itu sendiri kayak menetralkan asam lambung biar dia turun ke bawah ya. Apalagi kalau aku cemas, gugup, kita kan nggak tahu itu selalu ada aja persoalan ya, masalah itu udah kayak kawan kita lah selagi kita masih hidup di dunia. Jadi sekarang aku lebih suka minum air hangat, dan aku memang nggak cocok juga minum air es ya. Jadi kalau aku minum air es itu kayaknya kayak tadi aku bilang kayak bedehem-dehem itu kayak serak, nanti banyak kayak dahak-dahak ya. Dan yang paling penting lagi ya guys ya, itu kalian harus tahu apa aja makanan yang nggak boleh kalian makan yang sensitif di kalian. Yang mungkin sensitif di aku belum tentu juga sensitif di kalian ya. Kalau aku tuh memang paling sensitifnya itu makan coklat. Dari aku remaja kayak aku kalau makan coklat rasanya kayak panas dalam aja gitu. Terus kalau nanti udah panas dalam tuh kayak telinga aku tuh kayak nggak enak aja, itu kayak penuh gitu ya. Kayak sayur kol, sayur nangka aku juga nggak bisa makan, kayak pulut juga aku nggak bisa makan ya. Jadi itu aku hindari ya, tapi kadang-kala juga aku masih bandel makan kayak pulut itu ya, aku makan ya, padahal kayak pulut serikaya itu kan enak ya. Dan yang paling penting juga itu kalian harus kelola pola pikir kalian. Jadi selama pola pikir kita ini masih ngawur, kita itu masih paranoid, apalagi kalau kita sakit dikit itu ya paling jangan kita sirsing-sirsing nggak jelas, itu makin paranoid ya. Jadi ini juga yang aku hindari kali. Jadi kalau kita sakit rasanya nggak enak, lebih baik kita cari dokter ya, karena dia yang lebih tahu gitu penanganan lebih lanjut. Kayak aku juga itu orangnya dulunya itu paling susah ya untuk mengungkapkan, mengekspresikan emosiku, marahku itu aku susah gitu, sampai akhirnya kayak itu mendem, akhirnya meledak gitu. Itu buat kita stres kali ya. Kalau kita udah stres, produksi asam lambung kita itu lebih meningkat ya. Udah kayak gitu-gitu aja, kita kan sakit-sakit gitu aja. Walaupun masalah kalian mungkin nggak sama aku, coba kalian komunikasikan, kalian bicarakan ya. Karena mungkin aja orang-orang terdekat kita juga nggak ngerti. Coba kalian kemukakan apa yang kalian alami, apa yang kalian rasakan, gejala-gejala apa, supaya mereka juga tahu gitu. Jadi mereka ngerti, oh kita begini gitu. Jangan pernah takut salah ya guys. Kayak aku juga tuh kayaknya aku pengen perfeksionis ya, pengen menyenangkan orang selalu ya. Itu nggak bisa, nggak akan mungkin bisa. Karena kita akan capek sendiri gitu. Tapi tugas kita itu adalah memperbaiki apa yang salah di kita gitu. Kalau salah bangkit lagi, kita perbaiki lagi gitu. Sama ya kayak aku juga ya. Aku kadang mikir mana mungkin nggak bisa khawatir, ya nggak mungkin lah ya, karena itu memang reaksi alami yang diciptakan Tuhan sama kita ya. Cuma khawatirnya itu coba diarahkan ke arah yang positif gitu. Misalnya aja kita takut kayak gini, misalnya kita takut besok kita ujian nggak bisa, coba kita belajar memanage waktu kita, jangan kebanyakan kayak sekarang ini kan kita kebanyakan main gadget. Belajar dulu, setelah belajar ya nanti nengok-nengok HP sebentar aja. Atau mungkin kita takut terlambat besok pergi kerja atau terlambat apa ya, kita tidurnya lebih cepat, terus kita pasang alarm supaya jangan terlambat. Jadi rasa-rasa khawatir itu kita arahkan yang positif gitu. Dan yang penting lagi guys, kalau kalian punya trauma-trauma di masa lalu, coba aku bilang itu berdamai dengan diri kita dulu. Terus kalian bangkit lagi dari masalah kalian, keterpurukan kalian. Karena ingat satu hal ini ya guys ya, berbahagialah karena bahagia itu adalah pilihanmu sendiri. Jangan pernah minta orang, situasi, kondisi seperti apa yang kita mau baru kita bahagia, itu nggak akan pernah bisa. Dan kita akan selalu terpuruk sama penyakit ini. Dan yang paling penting lagi, kita dekatkan diri sama Tuhan ya guys. Karena seperti aku bilang, kita ini produknya Tuhan. Sama seperti HP Samsung, Oppo yang aku bilang itu. Kalau Samsungnya rusak atau Oppo-nya rusak ya, si Samsungnya yang bisa memperbaiki, si Oppo yang bisa memperbaiki, gitu juga kita. Kalau kita rusak, kita sakit, yang bisa memperbaiki kita Tuhan. Terus ada yang bertanya sama aku ya, gimana caranya bertemu Tuhan, dekatkan Tuhan. Kalau aku bilang ya, ini pengalaman pribadiku, kembali lagi ke kita ya, karena Tuhan itu cuma sejauh doa. Karena di iman yang aku percaya itu, Tuhan itu kayak orang tua kita ya gitu. Kalau misalnya anak kita sakit, kita tuh kan kayak rasanya gimana ya, kayak hati kita itu kayaknya nggak enak, pengen nolong dia, pengen buat yang terbaik sama dia gitu. Ya gitu, Tuhan tuh gitu. Jadi sebenarnya bukan Tuhan tuh nggak ada, Tuhan tuh apa, sebenarnya kita saja yang nggak mau dekatkan diri kita sama Tuhan.
Karena aku dulu juga berpikirnya kok mau dekat dengan Tuhan itu harus yang kudu gimana, ada kayak apa itu, kayak holy kali, kayak apa, enggak ya. Sebenarnya kembali karena yang Tuhan itu dia bukan batu yang nggak bisa mendengar doa kita, mendengar apapun yang menjadi kebutuhan kita, dan dia juga bukan jelangkung yang harus kita pakai ritual-ritual yang gimana-gimana kali ya baru dia bisa dengar doa kita ya. Kayak pepatah ya, tak kenal maka tak sayang maka tak mungkin berjumpa. Aku juga dulu berpikir ya Tuhan itu kok ngomong itu kayaknya dia kayak yang bergema-gema, ada ekonya kayak halilintar di siang hari yang Lydia di sini aku berpikir gitu ya, ternyata nggak gitu lah guys. Dengarkan firman Tuhan, dari firman itulah Tuhan bisa berkata-kata dengan kita, bicara dengan kita. Kayak aku tuh ya, kayak itu kayak knowing itu benar-benar ya, dan aku percaya itu nggak kebetulan, nggak aku kayaknya aku lagi ilusi, halusinasi, tidak ya, itu benar-benar karena malam harinya pun itu aku kayak diteguhkan lagi gitu. Jadi ini pengalaman spiritualku selanjutnya. Jadi selama aku sakit itu aku cuma mengandalkan pemikiranku, mengandalkan obat-obatan, mengandalkan semua kayak medis-medis untuk kesembuhanku. Kayak aku meniadakan Tuhan lah ya waktu aku sakit itu. Sampai malam itu ya, itu di hari yang sama aku itu scroll YouTube, tiba-tiba itu ya dari khotbah pendeta Mel Atok ya, aku lupa di seri mana itu, dia Lydia kayak klik gitu ya, ngerasanya ya kayak ini kok gitu ya, kok dia manggil nama aku ya, kayaknya pesan itu kayak ke aku gitu, Lydia. Terus aku buka khotbahnya itu ya, di situ aku kayak mulai kayak ada gimana ya, mulai disitulah kayak titik pertemuanku gitu sama Tuhan. Aku mulai senang dengarkan khotbah lagi ya. Dari malam itu aku jadi kayak terbangun ya, kayak imanku itu terbangun lagi, karena ya kayak firman Tuhan bilang ya, iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Tetaplah percaya guys, mungkin hari ini kalian sedang terbaring, terpuruk akibat sakit ini. Kalian harus percaya ini semua akan berakhir, karena setiap apapun kadang kita tuh ada waktunya, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk bersedih, ada waktu kita untuk berbahagia, ada waktu kita sakit. Jadi semua ada waktunya, nggak ada yang abadi di dunia ini. Itu juga dengan si GERD anxiety ini. Yang penting kita mau ikutin anjuran dokter, kita bisa mengelola pikiran kita, dan kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi inilah gejala-gejala spesifik yang aku alami, dan obat-obatan selain obat dokter yang aku konsumsi. Semoga pengalamanku ini bisa membantu kalian. Sampai hari ini pun aku masih berjuang untuk melawan si GERD anxiety. Oke guys, sekian dulu videoku. Semoga kita sehat selalu dan diberkati Tuhan dimanapun kita berada, sehingga kita dapat bertemu kembali di video-videoku selanjutnya. Oke guys, bye-bye. Sangat berpengaruh buat lambung kita. Oh, sengaja prediksi. Kita membuka diri sama Tuhan. Gitu. Karena aduh mak, aku pengen berak. Tunggulah bentar. Sakit kali perutku tiba-tiba. Semoga pengalamanku ini bisa membantu kalian, dan kalian harus tetap percaya. Semoga pengalamanku ini dapat membantu kalian, dan seperti biasa guys, tetap bersemangat. Semoga pengalamanku ini bisa Semoga kalian sehat selalu, diberkati. Oke guys, sekian dulu video dariku. Semoga kalian sehat selalu, diberkati dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di videoku. Oke guys, sampai di sini dulu video dariku, dan seperti biasa ya guys ya, kalian tetap sehat. Sampai di sini dulu video dariku. Semoga kita sehat selalu dan dapat bertemu kembali di video-videoku selanjutnya. Dadah guys. Oke guys, sampai di sini aja videoku. Semoga kalian sehat selalu dan Tuhan dimanapun kalian berada. Dadah.